edan ya? Masa sih mau nyim untuk pembantu? Mbak, tapi Mbak nggak benar-benar kan menyetujui pernikahan mereka? Ya jelas enggak dong. Tadi Mbak berbuat begitu karena dampaknya bisa gawat. Rizky bisa bawa kabur Asih dan kita akan pusing menghadapi Mas Yunus dan Tante Nova. Terus jadi rencana kita gimana dong? Itu gampang. Kita suruh Rizky untuk menikah sekali lagi dengan Asih, tapi dengan jalan yang sah. Tentunya itu memakan waktu yang lama. Dan di saat itu kita bikin hidup Asih seperti dalam neraka. Kita siksa dia sedemikian rupa sampai dia kabur dari Rizky dan tidak akan pernah kembali lagi. Dan kita harus cari cara lain untuk meraih Asih supaya kembali kemari lagi. Jangan sampai keluarga Rizky tahu kalau ternyata Asih itu tambang emas. Halo? Halo, ini Nova. Tante Nova, apa kabar? Jelek sekali Yufi. Yufi, adik kamu telah membawa milik keluarga kami ke rumah kalian. Memang Asih itu hanya seorang pembantu, tapi dia itu milik keluarga kami dan Tante ingin sekali dia kembali ke sini. Kamu ngerti kan? Asal Tante Nova tahu ya, kami juga nggak suka Asih ada di rumah ini. Kehadirannya di rumah ini telah menjadi kotoran yang telah mengotori rumah kami. Kalau Tante mau, ya ambil aja silakan. Saya juga seneng banget. Tapi Tante harus ambil sendiri ya. Oke, Tante akan ambil sendiri. Tapi gimana ya? Kamu bisa bantu Tante kan? Soalnya kalau Rizky tahu pasti dia tidak merelakan Asih kembali ke sini. Oke Tante. Besok kebetulan pembantu kami tidak ada. Saya akan atur supaya Rizky keluar rumah untuk beberapa jam. Pada saat itu, Tante bisa datang kemari untuk mengambil Asih. Tante tunggu saja. Saya akan telepon Tante begitu saatnya tiba. Oke. Tante setuju sekali dengan rencana kamu itu. Bener ya? Kalau udah cepet kabarin Tante. Tante tunggu loh. Ya, yuk, makasih ya. Ya. Asti, kita harus segera pergi ke Bandung besok ya. Untuk meraih Asih supaya kembali ke sini lagi. Iya, Ma. Sekarang kamu tolong siapkan kain sama tali untuk menyumbat mulutnya si Asih. Kalau sampai dia tuh nggak mau dengan cara baik-baik kita ajak pulang ke sini. Kalau dia nggak mau ya kita seret aja dia seperti binatang. Ya. Terus tolong kamu kan pastinya punya teman yang bisa sewain mobil. Ya kan? Kamu sewa mobil tanpa supir, kamu aja yang nyetir. Ya, Asih coba telepon ya, Ma ya. Asih. Kenapa kamu sedih? Hah? Ini adalah malam pertama pernikahan kita. Dan ini juga awal kebahagiaan kita untuk menjalani kehidupan yang baru. Saya sedih. Karena saya nggak yakin bisa membahagiakan kamu. Kamu tahu saya udah nggak suci lagi kan? Dan ini bukan yang pertama buat saya.
Kamu gak boleh bicara seperti itu. Ini adalah awal bagi saya dan juga bagi kamu, karena kita melakukan berdasarkan cinta dan juga dilandasi oleh pernikahan yang suci. Dan sekarang kamu gak boleh sedih lagi dan gak perlu takut. Saya minta kamu sekarang senyum. Senyum dong. Nah, ya. Masih ingat gak sewaktu pertama kali saya melihat kamu senyumnya seperti apa, saya? Sewaktu kamu senyum melihat saya. Apakah ini nih? Ayo senyum. Nah, gitu dong. Itu baru namanya kasih. Saya cinta kamu. Saya sayang kamu. Saya juga sayang kamu. Rizky buka, Ki. Halo. Tuang. Ki, barusan saya terima telepon, Ki. Dari Rumah Sakit Cipari Medika. Katanya Lukman kecelakaan, Ki. Kecelakaan? Iya, Ki. Yang jelas di mana, Mbak? Di puncak. Sekarang Paris lagi nemenin mereka. Mbak, saya harus bilang Mama, Mbak. Jangan, Ki. Jangan. Kalau kamu bilang sama Mama, keadaan Mama makin gawat. Mendingan gini aja. Kamu bilang sama Mama kalau kamu mau pergi entah kemana. Nah, terus si Asi tinggal untuk jagain Mama ya. Ya udah. Ya. Saya ganti pakaian dulu ya. Cepetan ya, Ki. Ya, Mbak. Asti. Ya, halo. Halo, Tante Nova. Tante, ini Yufi, Tante. Saya mau bawa Rizky keluar rumah kira-kira 5-6 jam. Gunakan kesempatan ini untuk mengambil ASI. Iya, Tante sama Asti akan segera berangkat ya. Cepat ya, udah. Asti, mobil sewannya udah siap. Ini? Terus itu tali sama kain udah? Udah semua di tas Asti. Kamu hati-hati ya, Rizky. Saya doain semoga Mas Rizky. Oke, ayo cepetan nanti kita telat, cepetan. Sebentar, Mbak. Jaga Mama ya. Yuk, soalnya saya harus ke rumah teman saya dulu yang bapaknya dokter di puncak. Cepet yuk. Asi, kamu jaga rumah baik-baik ya dan jaga Mama ya. Iya, Mbak. Yuk. Ngomong apaan sih?
Windia mau ngajak kakak main-main. Boleh, tapi Kak Asi harus bikin sarapan dulu buat mama. Abis itu kita main-main ya. Ya? Oke. Jadi Rizky setuju mau menikah dengan anak saya Rahmi. Aduh, terima kasih. Terima kasih Yufi. Kamu sudah berhasil untuk meyakinkan adikku kamu. Artinya ini semua kita sekarang bisa merencanakan acara pernikahan. Sepertinya kita tunggu dulu, Mas. Loh, kenapa harus tunggu? Semakin lama kita menunggu, kehamilan Rahmi akan makin besar. Soalnya keluarga kami sedang ada masalah, Mas. Kami sekeluarga sepakat membeli sebuah pabrik yang akan dikelola oleh Rizky supaya dia mandiri. Tapi si pemilik pabrik dia mau berangkat ke luar negeri. Makanya kami harus menyerahkan uang muka secepatnya. Makanya dari itu, Mas, kami sekeluarga sibuk mencari dana untuk uang muka tersebut. Kurang lebih berapa yang kamu butuhkan? 2 miliar. Oke, biar saya yang bayar. Tapi Mas, jangan, gak usah Mas. Kita cari tempat lain aja. Kan saya kan udah janji akan membantu kamu kan? Enggak Mas, soalnya terlalu besar. Nggak apa-apa. Saya akan bayar. Wah, kalau gitu saya ngucapin terima kasih banyak Mas. Oke. Jadi gak enak. Nggak apa-apa. Sekarang begini aja. Hari ini saya akan bicara dengan manajer keuangan saya. Begitu uang udah siap, akan saya antar ke rumah. Dan sekaligus kita bisa membicarakan soal acara pernikahan. Bagaimana? Setuju Mas. Kalau gitu saya mau pamit dulu. Karena saya harus cepat-cepat memberitahu yang punya pabrik mengenai hal ini. Ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya Mas. Saya banyak terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Ya. Ya Rami, mari. Dan sayang, akhirnya anak kamu akan mendapatkan satu ayah. Dan Papa percaya kamu dan Rizky menjadi satu keluarga yang bahagia sekali. Ya, mana yang belum tahu. Mungkin si Mbak Yufi di dalam lagi ngebujuk dokter biar dia mau ikut sama kita. Saya masuk aja deh. Kiki. Kalau mau cepet lebih baik kita tunggu di sini. Biar si Mbak Yufi aja yang ngomong di sana. Mbak Mas Guman tuh kakak saya, seharusnya saya minta tolong sama dia. Ya, saya masuk aja. Kiki, ya Allah. Tuh dia tuh. Aduh, udah tunggu lama-lama tuh bapaknya teman saya yang dokter nggak ada. Semua orang udah telepon di rumahnya. Saya juga coba telepon, tapi nggak ada jawaban, nggak tahu. Mungkin dia keluar kota kali ya. Terus, Ya udah yuk kita buru-buru aja yuk. Asih, letakkan saja di sana, biar nanti Mama makan sendiri. Mama harus makan. Biar ada energi. Asi suapin ya. Asih, selama ini tidak seorang pun yang memperlakukan Mama dengan penuh kasih sayang seperti kamu. Ketulusan hati kamu, kasih sayangmu membuat Mama merasa bahagia sekali. Terima kasih. Asi sangat bersyukur mendengarnya. Justru Mama yang bersyukur, sayang. Selama ini Mama berharap salah seorang anak Mama akan memberikan anak menantu yang tidak cuma cantik lahirnya saja, tapi juga cantik di dalam. Dan sekarang, alhamdulillah, Tuhan mengabulkan doa Mama. Kamu hadir di sini dengan penuh kasih sayang.
Kenapa, Nak? Kenapa kamu sedih? Kamu ingin mengatakan bahwa kamu pernah diperkosa? Rizky sudah menceritakan semua pada Mama. Awalnya Mama merasa kaget, tapi kasih sayang yang tulus dari kamu, kecantikan batin kamu, tidak akan bisa merubah sikap Mama terhadap kamu. Terima kasih sudah menerima saya apa adanya. Seumur hidup saya tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini, Ma. Mama sangat menyayangi saya dengan setulus hati, Mama. Iya, sayang. Selama ini, Mama juga baru sekarang ini merasa punya anak perempuan yang baik dan penuh kasih sayang pada Mama. Baru kamu, Nak. Maaf, sayang. Mama sampai lupa. Mama juga punya anak perempuan yang baik, penuh kasih sayang seperti Nindya. Iya sih? Iya. Kurang ajar ya kamu, berani-beraninya kabur dari saya. Jangan bawa dibawa kemana saya. Bawa Mama keluar. Asih? Asih? Siapa yang ribut-ribut di situ? Asih? Ayah. Awas kamu, mati. Cepat. Apaan sih? Nindya? Ada apa, Nak? Nindya? Nindya? Kenapa? Kenapa? Asih diculik orang, dibawa kabur. Mama akan kasih tahu Rizky.
sama Hindun ke dalam ya, soalnya ada telepon di dalam, takut nggak ada sinyal ya. Ya. Halo. Halo? Halo? Yufi? Halo. Mama mau bicara dengan Rizky. Halo, nggak kedengeran. Halo? Kenapa? Yufi? Sinyalnya nggak ada. Yufi, Asi diculik. Asi diculik orang. Dia dibawa kabur. Halo. Halo. Asi diculik. Halo. Yufi, Halo. kamu dengar Mama? Oh, nggak kedengeran. Halo? Yufi? Yes, rencana saya berhasil. Halo? Halo? Ya Allah, apa lagi yang harus aku lakukan? Gimana sih, Mbak? Mana Hinun tahu? Orang pas kita tanya dibilang gak ada. Ada apa sih, Ki? Di mana Mas Lukman? Bukan rumah sakit ini kali? Emang betul? Barusan dia telepon, katanya dia baik-baik aja. Sekarang dia lagi ada kerjaan di Jakarta. Loh, baik-baik aja, dia nggak sakit. Yang tadi telepon tuh siapa kalau dia bilang sakit? Ya nggak tahu, mungkin orang iseng yang mau ganggu keluarga kita. Supaya kita datang ke sini. Kurang ajar. Masa sih berani-berani ngerjain kita? Udah pulang. Iya. Aduh, bannya kempes lagi. Brengsek, pakai kempes segala lagi. Udah cepet kamu ganti. Aduh, nggak bisa. Sih kan nggak pernah ganti ban. Aduh kan gampang. Kamu tuh cuma dongkrak terus buka bautnya terus ganti. Cepet dongkraknya di belakang. Yaudah, kalau mama yang bisa, mama aja sendiri deh. Nanti nggak bisa. Gimana sih kalau mama ganti siapa yang jaga dia? Yang tahu sih nggak bisa. Yang penting mah, lu minta bantuan siapa kek? Ya udah gini aja. Kita tunggu aja mobil yang lewat terus kita minta tolong, ya. Tunggu. Nah, itu dia. Oke. Mas, Mas tolong. Mas, tolongin Mas. Mas, tolong. Tolong aja nggak mau. Balik. Tunggu lagi deh. Tolong Mas. Bannya tolong. Rizky, kamu nggak bisa ambil ASI. Enggak, Rizky. Ya, enggak. Jangan, Rizky. Kamu nggak apa-apa? Alhamdulillah, saya nggak apa-apa. Mereka mencoba menculik saya, Rizky. Waktu tadi saya membukakan pintu, mereka menculik saya dan menarik saya dan mereka akan membawa saya ke Bogor. Tante, berani-beraninya Tante masuk rumah saya. Dia menculik istri saya. Tante harus membayar ini semuanya. Rizky, tenang, jangan salah paham. Tante akan jelasin sama kamu. Tenang, Rizky. Berani-beraninya kamu lakuin semua ini. Asi itu anggota keluarga kami. Kalau kamu berani menyakiti dia, berarti kamu telah menyakiti saya. Loh, Yufi! Yufi! Berani-beraninya kamu berbuat seperti itu. Hah? Asi, kamu nggak apa-apa kan? Ayo kita pulang. Rizky, kita pulang yuk. Mereka sudah kapok. Hal ini saya biarkan Tante. Tapi kalau lain kali Tante ingin melukai dan menyakiti Asi, Tante akan menyesal seumur hidup. Ingat Tante. Brengsek!
sudah berdoa. Semoga Tuhan akan segera membawa Asih kembali ke rumah ini pada kita. India. Asih. Tadi Mama sempat cemas, nak. Mama khawatir kamu diambil dari Mama untuk selamanya. Asih juga berpikir demikian, Ma. Tapi alhamdulillah Allah menunjukkan mukjizatnya dengan mengirimkan Rizky untuk menyelamatkan Asih. Jadi siapa yang menculikmu, nak? Itu Wah. Yang menculik Asih adalah ibu dan saudara tirinya. Walaupun selama ini mereka tidak pernah menghargai Asih. Saking serakahnya, mereka ingin merebut Asih dengan cara kriminal. Kamu sudah lapor polisi, Riz? Tidak, Ma. Saya sudah memberi peringatan. Kalau sekali lagi mereka melukai dan merebut Asih, saya akan mencari mereka sampai kemanapun. Dan saya akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Kamu dengar, sayang, apa yang dikatakan Rizky? Kamu tidak akan berpisah dari kami. Rumah ini juga adalah rumahmu, nak. Tidak seorang pun berhak merebut kamu dari kami. Pasti buatin Mama minum dong. Mama, pasti kan juga capek, Ma. Mama aja yang capek. Kamu tuh heran deh kalau Mama minta tolong pasti aja begitu. Ih, ayo cepet buatin. Mama suka bikin kerjaan deh. Heran. Nih, cepet dulu. Ya, halo. Halo, Tante Nova. Tante Nova baik-baik aja kan? Gimana mau bisa baik-baik, Yuf? Pipi Tante ini masih kerasa sakit waktu kamu tampak tadi. Maaf Tante, tadi saya nggak punya pilihan lain. Kalau Rizky tahu soal ini direncanakan, pasti dia akan lapor polisi. Dan kita bisa masuk penjara, Tante. Yufi, asal kamu tahu ya, keadaan kita sekarang tuh justru lebih buruk daripada sebelumnya. Dan hanya kamu sekarang satu-satunya yang bisa membawa Asih kembali ke rumah ini, hanya kamu. Tante nggak usah khawatir. Tante tenang aja. Saya dan Ipar Hindun sudah punya rencana lain, Tante. Kita akan membuat Asih mengira kalau kehadirannya di rumah ini telah membuat tercemar nama keluarga ini. Dan dia akan merasa malu. Setelah itu, dia akan kabur dari rumah ini, Tante. Begitu saatnya, dia akan kembali ke rumah Tante. Tapi tolong ya, jangan harus Tante nunggu lama untuk supaya Asih kembali ke sini, ngerti kamu? Enggak lah, Tante. Udah dulu ya, Tante. Sekali lagi, mohon maaf loh. Ya, udah ya. Asih nggak boleh tinggal di sini. Kenapa, Yuf? Padahal dia kan sudah nikah dengan Rizky. Masa orang tinggal di sini nggak boleh? Kamu sih selalu keluar kota terus. Kamu nggak tahu ya kalau saya ini diomongin sama teman-teman saya kalau saya punya adik ipar pembantu. Pembantu? Iya, buta tuh mata si Rizky. Dia pikir si Asih didandani baju bagus-bagus kelihatan cantik. Padahal tetap aja kayak pembantu. Kamu jangan gitu dong, Yuf. Ini kan rumah Rizky juga. Kenapa sih kamu selalu belain Rizky dan adik ipar yang kayak pembantu itu? Oke, kalau kamu terus belain mereka, saya yang keluar dari rumah ini. Jangan. Tunggu dong, tenang.
Kalau kamu pergi, saya sama siapa? Kamu tenang ya sayang ya. Kalau kamu nggak mau saya keluar dari rumah ini, kamu bikin Asi yang keluar dari rumah ini. Ya, tenang. Kamu di sini aja ya. Nanti saya bicara dengan Faris ya. Tenang ya. Siapa sih yang bilang aku kecelakaan di puncak? Nggak tahu. Udah Mas, nggak usah didengerin. Barangkali orang iseng. Yang penting kita kan selamat. Ada-ada aja. Mama udah makan? Udah. Kamu sarapan dulu ya? Saya cuci piring dulu. Enggak, kamu sarapan. Ya, duduk di sini, kamu mau makan apa? Ya, pilih ya. Rizky, seharusnya mulai dari sekarang itu kamu sudah harus mikir mengenai kerja. Kerja? Bener Ki. Kamu sekarang kan sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Kamu harus bisa menjadi tulang punggung keluarga kamu, ya? Tapi Mas, saya kan udah bilang, saya ini pengen jadi penyanyi. Penyanyi itu belum menjamin, Riz. Kamu tuh harus punya pekerjaan tetap. Nah, sekarang saya kasih kesempatan buat kamu. Jadi, pekerjaan di Jakarta itu kamu yang handle. Kenapa nggak Mas kerjain sendiri? Masalahnya begini, Rizky. Saya dan Faris itu mendapat tawaran kerja di Surabaya. Nah, mumpung sekarang kesempatan kamu yang megang untuk kerja, ya? Udah gampang, nanti saya pikirin. Setelah kamu lah. Enak aja dia bilang seperti itu. Kalau orang udah pernah kerja, dia akan tahu kalau hidup ini nggak gampang. Aduh, tolong. Riz, kenapa sih? Di perut saya itu, saya kram, aduh. Kram? Iya. Kenapa sih kamu ini? Kenapa sih? Pusing. Ada bintang di langit. Di langit memang ada bintang. Ini. Aduh, Ma, aku nang bawah. Aduh, tolong lagi. Ya, mana lagi yang sakit? Aduh, kram. Aduh. Ini kenapa? Lagi sakit-sakit ini. Aduh. Rizky, dengerin saya. Santai suruh ngapain? Kamu gak boleh main-main seperti ini dong. Siapa yang main? Saya rasa apa yang dikatakan kakak kamu tuh benar. Kamu bukan cuma suami saya, tapi kamu tuh juga kepala rumah tangga. Jadi saya pikir ada baiknya juga kalau kamu mempertimbangkan apa yang ditawarkan sama kakak kamu. Der, kan kita nggak mungkin seterusnya tinggal di rumah orang tua kamu kan. Suatu saat saya juga pengen tinggal di rumah sekecil apapun. Yang penting itu rumah kita dan kita bahagia. Gimana kita bisa beli rumah itu kalau kamu nggak kerja? Bagus juga kamu. Kalau gitu, saya harus terima tawaran Mas Lukman. Dan besok, saya akan berangkat kerja. Makasih ya.
Kamu jadi hari ini berangkat ke Jakarta untuk bekerja, Rizky. Iya, Ma. Saya mohon doa restu dari Mama. Mama tentu akan mendoakan kamu, Riz. Mama juga berdoa kalau nanti karirmu sukses, kamu punya rumah, punya usaha sendiri, kamu tidak akan melupakan Mama ya. Ma, mana mungkin saya melupakan Mama. Bahkan saya berjanji sama Mama, kalau saya sukses dan punya rumah sendiri, saya akan ajak Mama dan India. Dan saya akan rawat Mama. Sekarang Mama ikhlas melepas kamu. Doa Mama akan selalu besertamu, nak. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oh, hati-hati ya. Hati-hati di kereta. Kamu juga ya? Ya. Sayang, bantuin Mbak Asi ya dan jaga Mama. Ya? Ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. India, tadi kakak lupa matiin keran di kamar mandi. Tolong matiin ya sayang ya. Selamat pagi. Pagi. Rizky ada? Kebetulan Rizky baru aja keluar. Bisa saya bantu, Pak? Oh. Nama saya Yunus, ini anak saya Rahmi, calon istrinya Rizky.